Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Atika Sari ingin mempresentasikan makalah studi fikih dengan tema Mazhab Hambali, konsepnya, karakteristiknya, dan juga sejarahnya dengan dosen pengampu Ibu Nihayatur Rohmah MHI. Langsung saja kepada penjelasan yang pertama, yaitu konsep Mazhab Hambali. Pada dasarnya, prinsip dasar Mazhab Hambali itu hampir sama dengan Mazhab Syafi'i, karena Imam Ahmad bin Hambal itu merupakan salah satu murid dari Imam Syafi'i. Nah, yang pertama, prinsip dasar dari Mazhab Hambali yaitu nas Al-Quran dan hadis marfu. Hadis marfu merupakan sabda atau hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak kepada sahabat atau para tabi'in. Nah, apabila Imam Ahmad itu mendapatkan suatu hadis, maka beliau akan mempertimbangkannya dengan nas Al-Quran dan juga hadis marfu atau hadis-hadis Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah fatwa sahabat atau perkataan sahabat. Nah, bila Imam Ahmad itu mendapati fatwa atau perkataan dari seorang sahabat Rasul dan beliau tidak mengetahui pendapat sahabat yang lain yang bertentangan dengan beliau, maka beliau akan menjadikan fatwa tersebut sebagai hujjah atau alasan. Kemudian yang ketiga ada pendapat sahabat, yaitu apabila Imam Ahmad itu mendapati adanya pendapat dari para sahabat Rasul, maka beliau akan mempertimbangkannya mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian yang keempat ada hadis mursal dan hadis dhaif. Hadis mursal itu merupakan hadis yang perawinya tidak jelas atau tidak diketahui perawinya. Sedangkan hadis dhaif itu merupakan hadis yang lemah atau hadis yang kurang kuat, seperti itu. Nah, apabila bertemu dengan hadis mursal atau hadis dhaif, Imam Ahmad tetap mempertimbangkan keduanya karena menurut beliau tidak masalah dengan berhujah dengan hadis-hadis mursal atau hadis dhaif selama hadis tersebut tidak ada unsur munkar ataupun batil. Kemudian yang terakhir adalah qiyas. Imam Ahmad itu hanya menggunakan qiyas apabila dalam keadaan mendesak atau darurat saja. Nah, kondisi tersebut yaitu apabila beliau tidak mendapatkan hadis atau perkataan sahabat yang bisa dipakai. Nah, Imam Ahmad juga tidak menggunakan qiyas bila dalil-dalil yang didapatnya saling bertentangan satu sama lain. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu karakteristik Mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal wafat pada tahun 241 Hijriah selaku pendiri Mazhab Hambali, hidup di kota Baghdad yang masyarakatnya telah memilih mazhab yang memberikan porsi akal lebih besar ketimbang nas. Ibu kota Irak itu dikenal lebih maju dan elit jika dibandingkan dengan daerah Hijaz seperti Madinah atau Makkah. Dalam keilmuan, kedua daerah ini sama-sama memiliki kontribusi besar dalam perkembangan peradaban Islam, khususnya terkait dengan disiplin ilmu hadis dan fikih. Irak dikenal sebagai ahlul ra'yi atau ahli pendapat, sedangkan Hijaz itu dikenal sebagai ahlul hadis atau ahli-ahli hadis. Barangkali sikap Imam Ahmad tersebut merupakan dampak dari pola belajarnya. Pakar hukum Islam Abu Zahroh dalam Tarikhul Madzahibil Islamiyah menuliskan bahwa Imam Ahmad belajar dan mengumpulkan hadis terlebih dahulu ketimbang belajar fikih. Bahkan beliau berkelana sampai keluar Baghdad seperti Basrah, Hijaz, Kufah, dan juga Yaman demi bisa mendalami dan memperbanyak ilmu hadis. Nah, semangat Imam Ahmad dalam mengumpulkan hadis tersebut berimplikasi pada caranya menggunakan fatwa-fatwa atau perkataan-perkataan untuk menjawab dan menyelesaikan problematika umat. Apalagi beliau memiliki hafalan kurang lebih 30.000 hadis yang semakin menguatkan cara pandangnya tersebut dan berani berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan ulama-ulama di daerahnya. Nah, ringkasnya, fikih Imam Ahmad beserta pengikut mazhab Hambali lebih condong memprioritaskan hadis ketimbang sumber-sumber hukum yang lainnya.
Kemudian jika para sahabat itu berbeda dalam suatu masalah, maka keduanya dipakai sebagai hujjah. Akan tetapi jika ditemukan adanya hadis mursal atau dhaif, maka beliau akan tetap mendahulukan al-hadis daripada qiyas. Karena itulah qiyas tidak digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal kecuali dalam keadaan terpaksa. Kemudian pada hakikatnya para ulama sepakat bahwa Imam Ahmad bin Hambal adalah pemuka ahli hadis, yang beliau itu tidak pernah menulis langsung kitab fikih, sebab semua masalah fikih yang dikaitkan dengan diri beliau hanyalah berasal dari perkataan-perkataan beliau yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Sedangkan yang menyusunnya adalah para pengikut dari mazhab Hambali. Selanjutnya, fikih Imam Ahmad bin Hambal itu dasarnya lebih banyak disandarkan atau didasarkan kepada al-hadis. Dalam artian jika terdapat dalam hadis sahih, yang diambil hanyalah hadis sahih tanpa memperhatikan yang lainnya. Dan jika ditemukan adanya fatwa sahabat, maka fatwa sahabat itulah yang akan diamalkan. Tetapi apabila dari beberapa fatwa sahabat tersebut terdapat yang tidak seragam, maka yang dipilih adalah mana yang lebih dekat dengan nas Al-Quran dan juga hadis. Kemudian jika para sahabat itu berbeda dalam suatu masalah, maka keduanya dipakai sebagai hujjah. Akan tetapi jika ditemukan adanya hadis mursal atau hadis dhaif, maka beliau lebih mendahulukan hadis daripada qiyas. Karena hal itulah qiyas tidak digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa saja. Kemudian sebagaimana disebutkan di atas bahwa Imam Ahmad lahir dan hidup di Baghdad. Sedang kota Baghdad sendiri sebagai ibu kota khilafah Ismailiyah yang peradabannya lebih maju daripada Hijaz pada umumnya. Begitu juga masyarakatnya yang sangat heterogen, sehingga semua masalah hukum yang muncul di Baghdad lebih banyak dan lebih variatif dibandingkan yang muncul di wilayah Madinah atau Hijaz atau yang lainnya. Dalam keadaan seperti itulah Imam Ahmad mengembangkan ajarannya, karena beliau termasuk golongan al-hadis, bukan termasuk golongan ahlul fikhi atau ahli fikih. Maka tampak jelas bahwa as-sunnah sangat mempengaruhi dirinya dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Karena beliau termasuk dalam rihalah, ada juga pengaruhnya dalam menghadapi berbagai macam perubahan keadaan yang sudah jauh berbeda dengan keadaan di masa Rasulullah SAW. Yang diketahuinya dari al-hadis, khususnya yang berkaitan dengan hadis al-siyasah. Kemudian dari faktor itulah maka Imam Ahmad dalam menyikapi keadaan sosial politik selalu menggunakan maslahah mursal dan istihsan sebagai dasar hukumnya selama nas atau qaul as-sahabat tidak ditemukan. Sebagaimana yang tercermin pada pola pemikirannya yang sangat kuat dalam berpegang teguh kepada al-hadis. Bahkan hal tersebut menjadikan dirinya terlalu takut menyimpang dari ketentuan-ketentuan hadis. Begitu juga al-athar, mengingat posisinya sebagai ahlul hadis. Hal seperti ini tampak jelas sekali ketika beliau menghadapi terjadinya perbedaan pandangan di antara para tabi'in, di mana beliau tidak berani memilih antara pendapat-pendapat yang ditentukan oleh mereka, apalagi pendapat para nabi SAW. Oleh karena itulah, maka para ulama berselisih pandangan tentang posisi Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama yang ahli dalam bidang fikih. Sebab kenyataannya Imam Ahmad bin Hambal tidak terlalu mempertimbangkan adanya pendapat saat menghadapi perbedaan masalah fikih di kalangan fuqaha, mengingat posisinya sebagai ahlul hadis, sehingga beliau tidak dimasukkan ke dalam kelompok al-fiqhu, sebab dasar pijakan fikihnya lebih banyak daripada al-hadis. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir adalah sejarah mazhab Hambali. Mazhab Hambali atau Hanabilah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan nama Imam Hambali.
Beliau wafat pada 855 Masehi. Pada masa mudanya ia berguru kepada Abu Yusuf dan juga Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalis. Selain berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas ketika terpaksa saja. Selain sebagai seorang ahli hukum, beliau juga sebagai ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Ahmad, kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mazhab Hambali merupakan mazhab fikih yang terkonsentrasi di wilayah Teluk Persia dengan jumlah pengikut sebanyak 41 juta jiwa. Negara dengan pengikutnya terbanyak mazhab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Qatar. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Imam Bukhari, Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jaiziyah, Az-Zahabi, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia sehingga menarik simpati banyak orang. Sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan. Kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi, dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali. Di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziyad, Husyaim, Umair, Ibnu Humam, dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad bin Hambal. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun. Imam Hambali hidup dalam kurun waktu yang penuh dengan fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah baru makhluk, sehingga timbul golongan Mu'tazilah. Ahmad bin Abi Du'ab Al-Mu'tazili adalah wazir atau menteri pada masa Al-Ma'mun yang mewujudkan fitnah. Al-Ma'mun condong pada pendapat Mu'tazilah, maka dia memaksa para ulama dan para hakim untuk menyuarakan mazhab yang sesat. Kebanyakan ulama yang menerima seruannya itu karena tidak berdaya lain hal dengan Ahmad bin Hambal. Beliau enggan mendukung pendapat itu karena tetap mempercayai bahwa Al-Quran adalah percakapan Allah dan percakapan Allah adalah salah satu sifatnya. Kemudian Ibnu Hambal dibawa menghadap Al-Ma'mun dengan tangannya yang terikat. Kemudian Al-Ma'mun meninggal dunia lalu digantikan oleh Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim memegang jabatan khalifah. Ibnu Abi Du'ab masih tetap kementerian, manakala Imam Ahmad bin Hambal yang dikurung atau ditahan menanti hukuman. Ibnu Hambal dibujuk oleh mereka, tetapi beliau tetap dalam pendiriannya. Beliau dipukul dengan kuat sehingga beliau jatuh pingsan beberapa kali. Mereka mengurung Ibnu Hambal dalam penjara selama 2,5 tahun. Kemudian sesudah Al-Mu'tasim diganti oleh Al-Wati, Al-Wati tidak lagi mengusir atau menyakiti Ibnu Hambal, tetapi dia hanya melarang Ibnu Hambal untuk tidak mempengaruhi orang banyak. Setelah Al-Wati meninggal dunia digantikan oleh Al-Mutawakki, Khalifah Al-Mutawakkil berusaha untuk menghilangkan persengketaan fitnah. Imam Ahmad bin Hambal kembali mengajar seperti biasa. Kemudian beliau telah mengalami penderitaan selama 14 tahun. Al-Mutawakkil beberapa kali menawarkan kepada Ibnu Hambal dengan harta kekayaan, tetapi tidak diterima oleh beliau. Namun karena keadaan yang tidak dapat dielakkan, akhirnya beliau terpaksa menerima pemberian tersebut. Pada akhirnya Al-Mutawakkil meyakini keikhlasan Ibnu Hambal. Beliau tidak akan menerima satupun hasutan terhadapnya. Ibnu Hambal mengalami sakit yang membawa kepada kematian. Ketika beliau dalam keadaan sakit, tidak ada perkara yang membuat hatinya selalu berpikir kecuali beberapa perkara, yaitu sholat. Ibnu Hambal terkena penyakit demam panas pada hari pertama di bulan Rabiul Awal tahun 240 Hijriah, sehingga beliau tidak mampu untuk berjalan dan di rumahnya melainkan dengan pertolongan. Ibnu Hambal meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah.
Jenazah beliau dimandikan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Hujjaj Al-Maruzi. Jenazah beliau dikebumikan sesudah sholat Jumat di Baghdad dan juga diiringi oleh puluhan ribu rakyat jelata. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.